Baik, puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah FA kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan shalom bagi kita semua, shalom. Semuanya bersuka cita, amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang bulan ini bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat setiap pemeliharaan-Mu bagi setiap kami, buat setiap perlindungan yang Tuhan berikan bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila pada malam hari ini Tuhan kami menaikkan pujian syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Engkau melawat setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bersama-sama dengan senang hati naikkan pujian ini. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku
pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Rancangan-Mu penuh damai bagi keluarga kami. Rancangan-Mu cemerlang indah bagi masa depan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami memuji nama-Mu Yesus. Biarlah pemulihan ada bagi setiap kami. Biarlah lawatan surga-Mu ada bagi setiap rumah-rumah ya Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, berkat-Mu yang melimpah, perlindungan dan keamanan, keselamatan. Haleluya, haleluya.
kasih ya Tuhan. Jika kami di malam ini Tuhan kami masih ada ya Tuhan. Ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan karena begitu besar kasih-Mu akan kami ya Tuhan. Engkau yang melindungi kami sepanjang minggu ini bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di malam ini ya Tuhan, sebentar Tuhan kami akan duduk diam ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan, urapi juga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Berbicara Tuhan bagi kami ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat malam. Nah, di malam ini saya akan sharing firman Tuhan yang berjudul memenangkan keluarga dalam Tuhan. Nah, kita sungguh bersyukur ya karena di bulan ini tuntunan bagi kita itu tentang integritas keluarga Kristen. Nah, saya ambil dari Amsal 17 ayat 6. Saya bacakan untuk kita semua dari Amsal 17 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saya ulangi. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu fungsi kita itu di dalam keluarga. Nah, sama seperti anggota tubuh kita ini, kita mempunyai anggota tubuh itu harus mempunyai fungsi masing-masing. Ya, ada tangan, ada kaki untuk berjalan, ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar. Nah, itu adalah fungsi dari organ tubuh. Ya, kalau organ tubuh kita ini berfungsi, maka bisa berjalan dengan baik. Ya. Begitu juga dalam keluarga, anggota keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, ini adalah ikatan dalam hubungan yang sangat erat dalam keluarga. Nah, fungsi seorang suami dalam keluarga. Nah, di Efesus 5 ayat 22 sampai 25 firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dan segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu seperti sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Nah, fungsi seorang suami itu yang ditunjuk oleh Tuhan adalah menjadi pemegang otoritas, ya, menjadi kepala atas rumah tangga. Dan itu adalah fungsi dari suami. Ya, suami itu adalah kepala istri, ya, seperti Kristus adalah kepala jemaat. Seorang suami itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk keluarganya, yaitu untuk keselamatan keluarga dan juga untuk anggota keluarga seluruhnya. Ya, termasuk untuk menanggung atau mencari nafkah untuk keluarga, yaitu adalah tugas seorang suami. Nah, suami itu adalah menjadi pemimpin. Ya, seorang pemimpin itu harus teruji. Ya, Bapak Ibu, jadi pemimpin itu harus teruji. Nah, suami itu bisa teruji dari keluarganya. Apakah suami itu bisa memimpin keluarganya atau tidak? Atau bahkan sebaliknya. Ya, ada yang jadi ya DKI, ya, di bawah ketiak istri. Ya, ada juga menjadi suami-suami yang takut istri. Nah, ini yang banyak yang terjadi. Nah, jadi yang dituntunan bagi kita itu adalah sebagai suami itu harus bisa memimpin keluarga. Jadi suami itu atau seorang ayah itu menjadi kepala atas rumah tangga, itu yang menjadi memimpin keluarga. Nah, bisa terjadi ya ketidakteraturan dalam keluarga itu karena seorang kepala rumah tangga atau seorang ayah itu tidak menjadi pemimpin. Ya, bisa jadi menjadi istrinya yang mengambil alih.
Nah, ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Nah, sama seperti di perusahaan contohnya, ya, atau di organisasi-organisasi itu ada pemimpinnya. Ya, pemimpin yang baik itu bisa mengarahkan anggotanya semua. Nah, ada pepatah yang mengatakan atau ada sering disebut di meme, ya, di bawah pemimpin yang baik, anak buah bodoh pun ada gunanya. Tapi di bawah pemimpin bodoh, pasukan terbaik pun kocar-kacir. Nah, kalau pemimpin itu baik, ya anggota yang bagaimanapun bisa dipimpinnya, ya bisa diarahkan. Ya, tapi kalau pemimpinnya yang bodoh, ya bagaimanapun anggotanya, pintarnya bagaimanapun, ya terlatih bagaimanapun, itu bisa salah arah. Ya, kalau pemimpinnya yang tidak baik. Ya, jadi yang tuntunan bagi kita untuk kita semua, yang untuk bapak-bapak juga, ya supaya kita menjadi pemimpin atas rumah tangga. Nah, yang kedua adalah fungsi istri dalam keluarga. Ya, seperti di Efesus 5 ayat 22 tadi dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, seorang istri itu menjadi peranan penting bagi suaminya. Ya, seorang istri itu menjadi penolong bagi keluarganya, ya menjadi penopang. Ya, ada juga yang disebut ya, istri itu sebagai pendua syafaat, ya yang mendoakan seluruh keluarganya. Nah, jadi seorang istri itu harus tunduk kepada suami. Ya, untuk ibu-ibu atau untuk istri-istri. Ya, dan juga istri itu harus tunduk kepada suaminya. Ya, istri itu harus tunduk kepada suaminya. Nah, jangan sampai suami itu merendahkan, jangan sampai istri itu merendahkan suaminya. Ya, karena mungkin ada kekurangan suaminya jadi direndahkan. Atau mungkin pekerjaan istrinya lebih tinggi daripada suaminya. Ya, jadi suaminya dijelek-jelekkan atau direndahkan. Ya, itu salah di hadapan Tuhan. Ya, jadi istri itu adalah menjadi penopang bagi keluarga, ya, atau menjadi penopang bagi suaminya. Nah, yang ketiga adalah kewajiban anak dalam keluarga. Nah, di Efesus 6 ayat 1 sampai 3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, kemudian di Kolose 3 ayat 20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, kewajiban seorang anak itu di dalam anggota adalah belajar menaati orang tua. Ya, apa yang dikatakan orang tua itu harus dituruti. Ya, tidak ada alasan seorang anak itu menantang kepada orang tuanya. Ya, tidak ada orang tua yang suka anaknya itu tidak baik. Ya, baik contohnya seorang ayah, walaupun dia perokok, ya tidak mau anaknya itu ikut menjadi perokok. Ya, seorang ayah dia pemabuk, ya tidak mau anaknya ikut pemabuk. Ya, jadi seorang orang tua itu menginginkan anaknya itu lebih daripada dia sendiri. Nah, jadi ini untuk anak-anak supaya taat kepada orang tua. Ya, supaya apa? Ya, supaya kamu nanti sukses, supaya panjang umurmu, ya supaya keluarga bisa bahagia. Nah, peranan orang tua juga penting ya di dalam keluarga. Ya, orang tua itu menjadi ya harus teladan atau menjadi guru dalam keluarganya. Ya, di Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ini tadi orang tua harus menjadi teladan dan contoh bagi keluarga. Ya, kita jangan bisa anak kita itu bisa kita marahi, ya tapi harus terarah. Ya, jangan sampai lewat batas. Ya, kita harus seperti dikatakan di sini, jangan bangkitkan amarah. Ya, jangan sampai kelewatan batas. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita. Nah, jadi kita juga harus menjadi teladan, ya orang tua menjadi teladan bagi anak-anak.
Ya contohnya yang kalau masih ya bapak-bapak ya, atau mungkin juga ada mama-mama yang masih merokok, ya kalau boleh janganlah. Ya jangan lagi merokok supaya anak-anaknya itu tidak ikut. Ya tidak mencontoh orang tuanya. Ya yang masih mabuk, yang masih minum minuman keras, ya supaya anak-anaknya juga tidak ikut. Ya kemudian yang marah-marah, ya kadang orang tua marah-marah, anaknya juga ikut marah-marah. Ya anaknya jadi ikut memarahi orang tuanya. Nah, jadi kita harus bisa menjadi contoh. Ya contohnya harus bagaimana? Ya contohnya kita rajin ke gereja, ya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Ya nanti lambat laun anak-anak itu pasti mengikuti kita, ya mengikuti orang tuanya. Kemudian kita juga sebagai orang tua peduli dengan orang, sering membantu. Ya nanti juga anak-anak akan mengingat. Ya kalau ada yang kekurangan, mungkin ada yang meminta-minta, mungkin bisa dikasih ya seberapanya, ya bisa untuk membantu. Ya mungkin ada nanti teman-temannya yang membutuhkan pertolongan, ya anak-anak kita bisa menolong. Nah kemudian ada yang pernah saya kutip dari seorang pembicara yang berkata, keluarga bahagia sudah mengalami surga sebelum kita ke surga. Ya tetapi keluarga yang hancur sudah merasakan neraka sebelum tiba di neraka. Nah keluarga yang bahagia itu sudah mengalami surga sebelum ke surga. Ya, jadi kalau keluarga yang bahagia itu sudah merasakan ya seperti surga, ya sebelum ke surga, ya bisa damai sejahtera, ya bisa tentram, ya aman, ya, jadi tidak ada yang cekcok. Ya tapi kalau udah keluarga yang hancur, ya mereka sudah merasakan neraka sebelum ke neraka. Ya seperti ya mungkin berantem lah, anaknya entah kemana lah, anaknya yang melawan orang tua, ya bahkan anaknya tidak menghargai orang tua, ya dan lain sebagainya. Nah pernah saya berjumpa dengan satu keluarga, ya terdiri dari ayah, ibu, kemudian dua anaknya. Satu anaknya laki-laki yang paling kecil, yang besarnya seorang perempuan. Nah ada sepenggal kata yang saya ingat dari mereka itu ada percakapannya. Nah si ibu mengatakan kepada anaknya yang perempuan, Boru, hari Minggu kita gereja online aja ya. Soalnya sekarang corona lagi maraknya untuk menyerang anak-anak. Jawab anaknya itu, iya mak. Nah, nanti kalau ada kawanmu datang ke rumah jangan dulu ya, dilarang dulu. Ya nanti supaya tidak terpapar. Ya nanti supaya kita nggak kena. Iya mak. Nah kemudian dikatakan kepada anak yang laki-laki, nah kamu jangan main-main dulu ya keluar. Iya mak. Ya pulang les nanti paling kamu olahraganya main tenis. Iya mak. Nah ini kita aja yang merasakan di samping mereka, kita merasa nyaman. Ya dari keluarga ini kita sepenggal percakapan mereka aja, dari percakapan mereka itu ya kita merasa nyaman. Ya walaupun kita bukan bagian dari mereka. Nah kemudian pernah juga yang saya jumpai, ya mungkin di hadapan saya juga karena saya seorang pendidik, ya ada orang tua yang memukul anaknya di depan saya. Ya karena ini masalah nilai sebenarnya, karena si anak tidak mengerjakan tugas-tugasnya, jadi gurunya tidak memberikan nilai. Ya jadi kita sarankan supaya belajar. Ya datang bapaknya ini dihantam anaknya di depan saya. Ya selama ini kamu cuma belajar online aja, fasilitas semua ada, wifi ada, handphone ada. Ya sampai kamu makan aja pun mamamu yang kamu suruh untuk ngambil makananmu. Ya supaya kamu konsen belajar, itu terus HP terus di matamu katanya. Ya kita tidak merasa nyaman. Ya seperti itulah kalau udah keluarga yang tidak bahagia atau keluarga yang hancur. Ya kita merasakan neraka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kita harus belajar supaya keluarga kita itu adalah keluarga yang bahagia. Ya berfungsi masing-masing sesuai dengan keanggotaannya. Ya ayah berfungsi sebagai kepala keluarga, menjadi pemimpin dalam keluarga. Seorang istri harus menjadi penopang, ya dan juga anak-anak turut kepada orang tua. Nah demikian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan malam ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan Allah kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan di malam ini ya Tuhan, yang mengajarkan kami ya Tuhan, supaya kami membawa keluarga kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, supaya keluarga kami lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Mari Bapa Engkau perlengkapi setiap kami ya Tuhan, Engkau yang mengajari setiap kami ya Tuhan. Biarlah Kau kirimkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang untuk menyertai kami ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, para bapak-bapak ya Tuhan, untuk memimpin keluarga kami ya Tuhan, untuk membawa keluarga kami lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk mengajari anak-anak kami ya Tuhan. Berikan kami pengertian-pengertian yang luar biasa yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati para istri-istri Tuhan, para ibu-ibu ya Tuhan. Mari Bapak Engkau jadikan mereka menjadi penopang ya Tuhan, menjadi penolong bagi keluarga ya Tuhan. Berkati para istri-istri ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa buat anak-anak ya Tuhan, terlebih anak-anak kami ya Tuhan. Mari Bapak Engkau ubahkan mereka ya Tuhan, supaya mereka Tuhan lebih taat kepadamu ya Tuhan, dan taat kepada kedua orang tuanya ya Tuhan. Jadikan anak-anak kami Tuhan menjadi anak yang baik ya Tuhan. Jadikan mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan menjadi pelayan-Mu ya Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan berkati keluarga-keluarga ya Tuhan, yang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Berkati pekerjaan daripada keluarga-keluarga ya Tuhan. Berkati perjalanannya ya Tuhan. Berkati juga setiap aktivitasnya ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, dari tempat ini juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan, buat pimpin rohani kami ya Tuhan. Gembala sidang kami yang ada di pusat Tuhan, Bapak Isnuni Kenontur Harjo ya Tuhan. Gembala pembina kami ya Tuhan yang ada di Rayon 4 ya Tuhan, Bapak R. Bambang Yonan ya Tuhan. Gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Praitno ya Tuhan. Dan juga Tuhan gembala sidang kami yang ada di tempat ini Tuhan, Bapak Anton Purba ya Tuhan. Mari Bapak Kau berkati para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati pelayan daripada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati keluarga daripada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah semuanya aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Mari Bapak Kau pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau berkati bangsa kami ini ya Tuhan. Jika Tuhan Kau izinkan Tuhan ada wabah di bangsa kami ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah wabah itu selesai ya Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas sebagaimana mestinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati pimpin kami dari tertinggi hingga terendahnya semua ya Tuhan. Berikan mereka rasa tanggung jawab ya Tuhan dalam pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kota Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biarlah damai sentosa dari lingkungan tembok-Mu, dan sentosa di dalam puri-Mu, dan diberkatilah kedua belah suku bangsa Israel. Biarlah berkat dari Israel itu mengalir atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapak. Dan juga Tuhan, sebentar Tuhan kami akan beristirahat ya Tuhan. Boleh Kau memberkati kami itu ya Tuhan, berkati istirahat kami ya Tuhan. Namun Tuhan, sebelum kami istirahat Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, angkat tangan-Mu tuh dan angkat wajah-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus. Itulah menyertai Bapak, Ibu, Saudara malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.